Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar sekalian yang Pak Guru banggakan? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Begitu juga dengan seluruh keluarga anak sekalian yang ada di rumah. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silahkan pause dulu video ini, kemudian kita lanjutkan untuk pembelajaran kita ya. Baik, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Anak sekalian yang Pak Guru banggakan, hari ini kita sudah sampai di pembelajaran ke-6 di subtema kedua pada tema keempat. Dan setelah ini nanti kita akan kembali lanjutkan di subtema ketiga ya besok. Jadi kita akan bahas untuk pembelajaran 6 kali ini. Anak sekalian silahkan mempersiapkan alat tulis dan bukunya, dan kita akan bahas materi kita untuk hari ini. Baik anak sekalian, kita akan bahas pembelajaran kita hari ini. Silahkan lihat di halaman 48 materi bahasa Indonesia. Nah, coba kita lihat di situ ada sebuah teks dan coba kita lafalkan atau kita baca teks tersebut dengan intonasi yang benar ya. Baik, mengenal sekolah Adiwiyata. Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang berwawasan dan peduli lingkungan. Untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata, kita dapat melakukan beberapa hal. Salah satunya menjaga kebersihan dan kerapian sekolah. Sekolah Adiwiyata memiliki suasana yang nyaman. Sekolah Adiwiyata memiliki tanaman yang indah. Ada juga pohon-pohon yang rindang. Para siswa dapat belajar di bawah pohon yang rindang. Sekolah Adiwiyata dilengkapi tempat sampah. Para siswa wajib membuang sampah di tempat sampah. Baik sekalian, jadi berdasarkan teks tersebut ya, kita sudah baca tadi. Nah, ini berisi tentang sekolah Adiwiyata ya. Mungkin sekalian masih terdengar asing ya. Adiwiyata itu masih terdengar asing. Jadi Adiwiyata itu program untuk mewujudkan sekolah yang berwawasan dan peduli lingkungan. Jadi kalau sekolah kita sudah termasuk sekolah Adiwiyata, berarti sekolah tersebut itu sudah bisa mewujudkan sesuatu yang kita peduli lingkungan ya. Jadi sekolah tersebut itu sudah peduli terhadap lingkungan ya. Nah, baik itu di sekolah tersebut ada berbagai macam tanaman-tanaman ya. Jadi sekolah tersebut tidak gersang ya. Ada tanaman-tanamannya, kemudian para siswa, para warga sekolah yang ada dalam sekolah tersebut juga sudah bisa menerapkan untuk peduli lingkungan. Termasuk seperti apa? Ya, seperti menjaga kebersihan ya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan di lingkungan sekolah. Nah, itu sekolah kita kalau mau terwujud sekolah Adiwiyata, nah tentunya sikap-sikap tersebut kita harus tanamkan ya. Itu menjaga kebersihan sekolah kita ya. Baik. Jadi kalau sekolah Adiwiyata itu tentunya sekolahnya nyaman ya. Sekolahnya enak untuk ditempati belajar ya. Jadi kalau sekolah Adiwiyata itu seperti itu. Baik, sekalian. Nah, dari teks tadi kita bisa memahami bahwa ketika kita membaca sebuah teks, tentunya kita harus melafalkan bacaan tersebut ya dengan baik dan intonasi yang tepat. Jadi jangan sekedar kita hanya membaca datar saja. Misalkan Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang berwawasan dan peduli lingkungan untuk mewujudkan. Nah, itu salah ya, karena di situ ada tanda titik setelah peduli lingkungan. Jadi
kalau kita membaca sebuah teks atau bacaan, perhatikan baik-baik tanda bacanya ya, jangan cuma dibaca terus ya tanpa berhenti. Kalau di situ ada tanda titik berarti kita berhenti ya. Kemudian ketika di situ ada tanda koma ya kita berhenti sejenak ya. Jadi kalau tanda koma dan titik itu berbeda ya. Ketika kita membaca ya, kalau tanda titik itu berhenti agak lama, kalau koma itu berhenti agak cepat ya. Misalkan untuk mewujudkan sekolah adiwiyata kita dapat melakukan beberapa hal. Nah itu kan beda anunya ya, beda durasi lamanya berhenti. Untuk mewujudkan sekolah adiwiyata, nah nada intonasinya juga di situ berbeda ya. Jangan cuma dibaca. Untuk mewujudkan sekolah adiwiyata kita dapat melakukan beberapa hal. Nah itu kedengarannya kurang enak ya. Jadi kalau dibaca, untuk mewujudkan sekolah adiwiyata kita dapat melakukan beberapa hal ya. Jadi seperti itu. Jadi ingat sekalian, kalau membaca sebuah teks atau bacaan, perhatikan tanda baca dan intonasi ketika membacanya ya. Baik, kita lanjutkan materi kita, materi PPKN, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. SD Cempaka mengadakan kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Para siswa diminta membawa alat kebersihan. Ada yang membawa sapu lidi, sabit, dan pengki. Ada juga yang membawa alat kebersihan lainnya. Seluruh guru dan siswa mengikuti kerja bakti. Ada yang membersihkan ruang kelas, ada yang membersihkan taman dan halaman sekolah. Ada juga yang membersihkan toilet sekolah. Semua bekerja dengan tanggung jawab. Hal tersebut merupakan perwujudan sikap kebersamaan. Kebersamaan dapat mempererat persatuan. Pekerjaan juga menjadi ringan dan cepat selesai ya. Jadi kalau kita bekerja bersama ya, mengerjakan sesuatu secara bersama-sama atau gotong royong, tentunya pekerjaan kita akan cepat selesai dan terasa ringan ya. Jadi yang sekalian, kita harus selalu menjaga kebersihan sekolah kita ya. Baik itu kita lakukan dengan cara gotong royong seperti kita sudah baca tadi, ataupun kita lakukan dengan sendiri ya. Jadi tanggung jawab kita tetap adalah menjaga kebersihan sekolah ya. Membersihkan sekolah itu gampang, tapi menjaga kebersihan sekolah itu yang agak sulit ya. Karena biasanya ada beberapa orang yang dia tidak peduli terhadap kebersihan, sementara kita peduli. Kita capek-capek peduli tidak membuang sampah, sementara ada orang lain yang seenaknya saja membuang sampah. Makanya menjaga kebersihan itu agak sulit ya. Kalau membersihkan itu gampang ya, kalau menjaganya itu yang agak sulit. Makanya kita harus terbiasa untuk menjaga kebersihan. Banyak sekali cara kita menjaga kebersihan. Tentunya yang paling utama adalah jangan membuang sampah sembarangan ya. Ini salah satu masalah yang paling sering Pak Guru lihat ketika di sekolah ya, membuang sampah sembarangan. Kalau sudah tidak ada yang lihat ya langsung saja dibuang sampahnya di mana saja. Itu adalah perbuatan yang salah. Yang benar adalah sampah kita, apabila kita memiliki sampah, kita makan sesuatu kemudian ada bungkusannya dan lain-lain, ya kita buang sampah kita di tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan tempat ya. Karena siapa yang akan menikmati lingkungan bersih ya kita sendiri ya, sebagai warga sekolah. Siapa lagi kalau bukan kita? Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan itu. Dan menjaga kebersihan adalah tanggung jawab semua warga sekolah ya. Jadi itu harus selalu kita tanamkan. Nah supaya
sekolah kita bersih, ya tentunya kita harus selalu bersihkan ruang kelas kita bersihkan, taman-taman kita bersihkan juga, dan kita juga bisa membersihkan toilet sekolah. Ya, supaya apa? Ya, supaya ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar, kita akan merasa nyaman kalau WC-nya atau toiletnya bersih. Kalau toiletnya bau, banyak kotorannya, ya tentunya pada saat kita buang air juga pasti terasa tidak enak ya. Jadi harus kita selalu menjaga kebersihan. Baik, saya kira cukup untuk materi PPKN ya. Kita lanjutkan materi berikutnya. Masih di halaman 49. Para siswa dan guru berpartisipasi dalam kerja bakti. Bayu bertugas membersihkan kaca jendela. Bayu membersihkan kaca jendela dengan kain lap. Perhatikan gambar di samping. Apakah bentuk jendela? Jendela berbentuk persegi panjang. Persegi panjang termasuk bangun datar. Persegi panjang dapat dibentuk pola dengan bangun datar yang lain. Ya, jadi anak sekalian, banyak benda-benda yang ada di sekitaran kita ya, yang kita bisa kalau kita perhatikan itu dia seperti bangun datar. Contohnya salah satunya adalah jendela ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, jendela itu seperti bangun datar. Bangun datar bentuk apa? Bukan segitiga, bukan segi 5, tapi segi 4 atau persegi panjang ya. Jadi banyak sekali yang ada di sekitar kita itu benda-benda yang menyerupai bangun datar. Apalagi contohnya misalkan meja, B-nya juga termasuk modelnya seperti persegi panjang ya. Dan banyak lagi benda-benda tersebut. Jadi intinya sekalian harus pahami masalah bangun datar ini ya. Baik, tidak banyak yang kita bahas di pembelajaran matematika ini. Sekira cukup untuk materi singkatnya ya. Kita lanjut untuk tugas hari ini. Tugas hari ini silahkan kerjakan latihan pembelajaran ke-6 di halaman 50 sampai halaman 51 ya. Seperti biasa dikerjakan langsung di buku tugasnya untuk bagian A, dan bagian B silahkan dikerjakan di buku tugas ya. Bagi bagian A di buku pengayaan dan bagian B di buku tugasnya. Baik, sekira cukup untuk hari ini untuk materi dan tugas kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru jelaskan bisa dipahami dengan baik ya, dan bisa dimengerti. Baik anak sekalian, sebelum Pak Guru tutup, selalu Pak Guru ingatkan, tidak pernah bosan Pak Guru ingatkan anak sekalian belajar dengan baik, mandiri dan disiplin mengerjakan tugasnya, supaya kita terbiasa disiplin dari sekarang ya. Dari kecil kita harus selalu disiplin dan mandiri ya. Baik anak sekalian, sekira cukup untuk hari ini, dan Pak Guru tutup ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.